Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu akhlak yang sangat buruk, yaitu akhlak pelit, ya, kikir, bahasa Jawa medit, ya. Yang penyakit ini adalah ciri utama orang-orang kafir, ya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, bagaimana orang-orang kafir mereka pelit, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, ya. Allah sebutkan tentang orang, ya, yang mendustakan agama, yang menghadik anak yatim. Di antara ciri mereka, ya, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, yang mereka tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada fakir miskin, ya. Mereka tidak pernah memberi makan kepada fakir miskin, mereka tidak pernah menganjurkan beri makan kepada fakir miskin. Demikian juga tatkala Allah sebutkan penghuni neraka Jahannam, ditanya, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang buat kalian masuk dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Kami masuk dalam neraka Saqar, dahulu kami tidak salat dan kami tidak memberi makan kepada fakir miskin. Ciri-ciri orang kafir. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya, Innal insana wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sungguhnya mereka manusia itu yang kafir itu begitu cinta kepada hartanya, yaitu dia sangat cinta kepada hartanya sehingga dia sangat pelit. Ya, sangat pelit. Makanya dalam ayat yang juga kata Allah Subhanahu wa taala, wa yuhibbunal mala hubban jamma. Orang-orang kafir itu sangat mencintai harta dengan kecintaan yang sangat dalam. Kalau dia sudah cinta kepada hartanya dengan sangat luar biasa, untuk mengeluarkannya dia pasti merasa berat. Makanya Allah sebutkan juga tentang orang-orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhuhum min ba'd. Orang-orang lelaki munafik, wal munafiqat, dan wanita-wanita munafik, sebagian mereka, ya, sama dengan sebagian yang lain, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya'muruna bil munkar, ya, wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Ciri-ciri orang munafik itu menyeru kepada kemungkaran, mencegah daripada kebaikan, wa yaqbiduna aydiyahum, dan mereka menggenggam tangan mereka. Ditafsirkan yaitu mereka pelit. Kalau orang menjulurkan tangannya berarti bersedekah, tapi dia genggam tangannya artinya dia pelit. Hingga sifat pelit ini adalah sifat yang buruk, yang tidak pantas seorang muslim untuk pelit. Yang beriman akan adanya hari akhirat, hendaknya tidak pelit. Karenanya Nabi SAW, ya, berdoa dari sifat pelit. Di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasri wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari alham, kesedihan yang berkaitan tentang masa depan, kekhawatiran. Wal huzni, berlindung dari kesedihan yang berkaitan dengan masa lalu. Kemudian wal ajzi wal kasli, dari ketidakmampuan dan dari kemalasan. Wal bukhli wal jubni, dan aku berlindung kepada engkau dari sifat pelit dan pengecut. Jadi seorang berlindung kepada Allah dari sifat pelit. Adapun sifat dermawan adalah sifat, ya, orang-orang beriman. Makanya Allah memuji orang-orang beriman tatkala mereka terjauhkan dari sifat pelit. Tatkala Allah menyebutkan tentang kaum Muhajirin, kaum Ansar, apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Kata Allah dan para penghuni kota Madinah, jadi kaum Ansar,
Mereka mencintai saudara-saudara mereka dari kaum muhajirin. Ya. Dan mereka tidak mendapatkan hasad dalam diri mereka. Meskipun kaum muhajirin dipuji lebih daripada kaum ansar. Wa yu'thiruna ala anfusihim, dan mereka mendahulukan kepentingan saudara-saudara mereka daripada diri mereka sendiri, walau kana bihim khassasah, meskipun mereka sendiri dalam kondisi membutuhkan. Jadi ithar ini derajat tinggi ya. Dia sendiri perlu, kawannya perlu, dia mendahulukan kawannya daripada dirinya sendiri. Dan ini kalau dalam urusan dunia kata para ulama dianjurkan, tapi kalau dalam urusan akhirat enggak. Dalam urusan akhirat kita disuruh berpacu. Kalau kita saf pertama, jangan kita bilang kawan kita, kamu aja yang saf pertama. Kamu di mana? Saya saf ketiga aja, jangan. Kalau masalah akhirat enggak ada ithar ya. Kita berusaha untuk berpacu ya. Kalau ada sedekah, saya yang bersedekah, enggak usah antum, saya yang bersedekah. Kalau yang bantu, saya yang membantu ya. Tapi kalau urusan dunia, kita punya keperluan, kawan kita punya keperluan, kalau kita mendahulukan kawan kita, ini derajat sangat tinggi yang jarang dimiliki oleh manusia. Tetapi ini pernah dimiliki oleh kaum Ansar, yang mereka mendahulukan kepentingan kaum Muhajirin daripada kepentingan mereka sendiri. Setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, mereka mendahulukan saudara mereka daripada diri mereka sendiri padahal mereka juga dalam kondisi butuh. Kata Allah, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang terhindarkan dari pelit, maka sungguhnya dia termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi pelit ini sifat yang buruk ya. Dan Nabi SAW berlindung dari penyakit pelit, dan lawannya adalah sifat dermawan yang merupakan sifat orang-orang yang beriman. Dalam satu hadis Nabi sebutkan bahwasanya sifat pelit di akhir zaman semakin bertambah, semakin semarak ya. Rasulullah SAW bersabda, "Yataqarabuz zaman," sungguhnya zaman terasa semakin dekat. Ya, sekarang zaman waktu begitu cepat ya. Dengan sarana transportasi yang begitu banyak, dengan sarana komunikasi yang begitu canggih, dengan sarana transportasi, dengan sarana komunikasi menjadikan waktu terasa cepat berlalu. Waktu begitu cepat habis ya. Wa yanqusul amal, dan di akhir zaman wa yanqusul amal semakin berkurang. Wa yulqashuh, kemudian rasa pelit dilemparkan, tersebar. Wa tadhharul fitan, dan muncul fitnah di mana-mana. Wa yakthurul harju, dan banyak terjadi al-harju. Qalu ya Rasulullah ayyuma huwa? Ya Rasulullah, apa itu al-harju? Kata Nabi, al-qatlu, yaitu terjadi pembunuhan dan pembunuhan. Ini ciri-ciri akhir zaman. Dan sekarang fitnah di mana-mana, kemudian juga pembunuhan di mana-mana ya. Kalau dahulu kita dengar orang terbunuh 1 atau 2 atau 3 jadi heboh, sekarang di mana-mana kita dengar pembunuhan jadi seperti suatu hal yang biasa. Di antara ciri akhir zaman kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yulqashuh, dilemparkanlah rasa pelit. Ibnu Hajar menjelaskan, ai ilqahu fi qulubin nas ala ikhtilafi ahwalihim, yaitu rasa pelit dilemparkan masuk dalam dada-dada manusia dengan berbagai macam kondisi mereka. Sampai orang alim pun dilemparkan pelit dalam diri mereka. Hatta yabkhalul alim bi ilmihi, sampai orang alim pelit dengan ilmunya. Dimintai ilmu berat untuk dia sampaikan. Dimintai fatwa susah untuk dia berfatwa. Dia merasa berat dengan ilmunya. Ya. Mau dia sampaikan, tidak dia sampaikan. Fayatrukat ta'lim wal fatwa, sehingga akhirnya alim ini pun pelit, dia pun tidak mau mengajar dan dia tidak mau berfatwa. Wa yabkhalu sani' bi sina'atihi hatta yatruka ta'lima ghairihi. Demikian juga ada orang yang pakar dalam bidang dunia, dia pun tidak mau mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Wa yabkhalul ghani bimalihi. Orang kaya pun pelit dengan hartanya, hatta yahlakal faqir. Sampai orang miskin akhirnya binasa. Kenapa? Dia punya teman kaya, dia punya tetangga kaya, namun dia tidak dipedulikan. Kenapa si kaya pelit? Jadi ini diantara ciri akhir zaman disebutkan dalam hadis tersebut. Ya. Artinya rasa pelit tersebut yulqashuh, dilemparkan kepada masyarakat dengan berbagai macam kondisi mereka. Ya. Sampai orang alim pun pelit dengan apa? Dengan ilmunya. Ya, saya kemarin beberapa waktu lalu ingin mengisi pengajian. Akhirnya pengajian saya dibatalkan
mau diganti dengan ustadz yang lain. Saya bilang tidak apa-apa. Ya, akhirnya ustadz yang lain tersebut pun dibatalkan juga. Kenapa? Karena manajemennya minta 75 juta. Waliyadzubillah. Ya, begitu pelitnya ilmu sampai harus dihargai dengan nilai seperti itu. Itu pun yang disampaikan mungkin cuma ketawa-ketawa saja ya. Entah ilmu apa yang disampaikan. Ini terjadi di antara ciri-ciri ya akhir zaman seorang alim pelit dengan ilmunya, pelit dengan fatwanya ya. Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang-orang bakhil ya sudah ada sejak zaman dahulu kala dan terus akan ada sampai hari kiamat. Sampai ada seorang yang bernama Al-Jahid, seorang pakar adab, pakar bahasa Arab, dia menulis sebuah buku judulnya Al-Bukhala, yang artinya kisah orang-orang pelit. Ya. Buku tersebut 500 halaman. Ya. Kisah orang pelit pertama, orang pelit kedua, kisah orang pelit dari kota ini, kisah orang pelit dari kota sana. Ya. Jadi dia kumpulkan cerita tentang orang-orang pelit. Ya. Saya sudah baca buku tersebut sebagiannya. Alhamdulillah nama saya tidak ada di situ ya. Nggak tahu antum mungkin ada di situ namanya. Tapi waktu saya ngisi ini ada yang tanya, Ustadz nggak tulis buku tentang orang-orang pelit. Terlalu tebal kalau kita tulisnya. Jadi dia menuliskan tentang kisah orang-orang pelit dan bagaimana trik-trik mereka untuk melegalkan pelit mereka supaya tidak dicela. Banyak kisah yang disebutkan ya. Tapi kita akan sebutkan beberapa contoh yang sempat saya baca ya. Di antaranya tentang kisah seorang pelit yang dia tidak mau menjamu tamunya. Ya. Kalau ada tamunya datang di waktu siang hari bertamu kepada dia pas di jam makan siang, maka dia tidak ingin kasih hidangan sama tamunya. Namun dia cari hilah, dia cari trik supaya pelitnya tersebut dilegalkan. Bagaimana caranya? Kalau tamunya datang pas jam makan siang, dia bilang sama tamunya, sudah makan siang atau belum? Kalau tamunya bilang sudah, maka dia bilang alhamdulillah. Sebenarnya saya mau siapkan makan siang buat kamu, tapi kamu sudah makan ya sudahlah. Kalau dia tanya, kamu udah makan siang belum? Kalau tamunya bilang belum, apa dia bilang? Dia bilang, waduh, kalau kau sudah makan siang, saya siapkan minuman yang enak. Tapi karena kau belum makan siang, ya sudah saya nggak jadi siapkan minuman yang enak. Intinya, dia tidak hidangkan makanan dan juga tidak hidangkan apa? Minuman. Antum jangan sampai seperti itu ya. Kisah juga seorang yang miskin, yang menjamu tetangganya, yang kaya raya namun terkenal pelit. Pelit itu penyakit ya. Kalau udah kena seorang, luar biasa. Ya. Antum jangan bergaul sama orang pelit. Antum menderita kalau punya teman apa orang pelit. Orang ini undang temannya orang kaya tapi pelit. Maka dia ingin mengajarkan kepada si kaya ini, jangan pelit ya. Saya miskin aja tidak pelit ya. Akhirnya dia undang si pelit ke rumahnya dan si miskin menyediakan makanan yang enak. Begitu diundang si kaya, dia begitu senang lihat makanan gratis di hadapan dia. Maka dia pun makan dengan sebanyak-banyaknya. Mumpung gratis, dia makan di luar batas. Sampai akhirnya kekenyangan, sampai akhirnya sakit. Sakit dia. Dipanggillah dokter untuk periksa dia. Kata dokter, tidak ada obatnya. Obatnya cuma kau harus muntahkan sebagian makanan yang kau sudah makan. Ayo muntahkan. Ini saya nggak mau. Sayang, itu makanan murah, gratis. Kemudian harus dimuntahkan. Suruh muntah pun dia tidak mau karena dia saking pelitnya. Jangan sampai yang gratis tersebut terbuangkan. Ya, bismillah. Jadi benar ya. Bahwasanya sifat pelit itu sifat orang kafir. Ya. Kita tidak mengatakan semuanya, tapi ini suatu sifat orang kafir. Sampai orang-orang kafir zaman sekarang, tentu di antara mereka ada yang baik, tapi masih banyak di antara mereka yang pelit. Sampai kawan saya tinggal di suatu negara orang-orang barat,
di tempatnya orang-orang bule. Dia berkata, Ustadz, di antara cara kita mendakwahi mereka, kita undang makan. Saya bilang, kenapa? Kalau kita orang Islam kan biasa ngajak makan, undang. Kata dia, mereka tuh heran kalau ada orang Islam ngundang makan gratis. Mereka itu Ustadz pelitnya luar biasa Ustadz. Kok bisa? Iya, kalau mereka itu misalnya pacaran nih, laki-laki perempuan. Pacaran, bawa ke restoran, nanti bayar sendiri-sendiri. Padahal pacaran ini. Bayar sendiri-sendiri. Masa? Benar Ustadz, mereka begitu. Karena dia memang lahir di sana dan tinggal di sana. Mereka bayar sendiri-sendiri lagi pacaran. Bahkan Ustadz suami istri, kalau sudah sama-sama kerja makan restoran, bonnya sendiri-sendiri. Masya Allah. Itu kenyataan. Makanya kalau mau dakwahi mereka gampang, undang mereka makan. Mereka heran orang Islam bikin makanan enak mewah-mewah gratisan. Ya. Ya. Bahkan di antara mereka kalau punya anak sudah sampai usia kerja masih tinggal di rumah suruh bayar. Tinggal di rumah itu suruh apa? Suruh bayar. Waliyadzubillah ya. Ya kalau orang kafir pelit wajar karena memang tujuan mereka dunia. Surga mereka dunia itu. Tapi kalau orang mukmin pelit ini masalah. Saya tidak mengatakan semua orang kafir, tapi saya katakan demikian sebagian orang kafir seperti itu. Semuanya benar-benar apa? Perhitungan. Karena itulah dunia mereka. Inilah surga mereka di dunia. Ya. Begitu banyak mereka tidak mau punya anak. Kenapa? Karena takut anaknya apa? Bikin repot mereka. Bayangkan dia kerja, istrinya kerja, punya anak. Nanti punya anak yang ngurusi babysitter. Bayarannya berapa? Tiap jam, per jam bayar berapa? Ngurang-ngurangnya apa? Duit. Sehingga banyak di antara mereka tidak mau punya anak. Tapi kisah berikutnya yang disebutkan tentang seorang Al-Marwazi ya bersama seorang Al-Iraqi. Ini dua orang yang bersahabat. Al-Marwazi ini selalu datang kalau hajian dia mampir ke temannya Al-Iraqi. Kemudian dia dari tempat yang jauh, mampir ke tempat Iraki, dijamu oleh temannya dari Irak. Al-Iraq ini yang jamu dia terus. Lama, bertahun-tahun. Namun dia tidak pernah datang bawa hadiah buat kawannya. Tidak pernah ya. Kita kalau ada kawan kita sering jamu kita, harusnya kita bawa hadiah, menyenangkan dia ya. Selama ini kita dijamu. Namun dia pelit, dia tidak pernah bawa hadiah buat kawannya tersebut. Tapi dia berkata, karena enggak enak, dia bilang, wahai fulan, wahai kawanku Iraki, kau di sini alhamdulillah sudah mapan, sudah saya tidak perlu bantu kamu. Tapi kalau kamu pergi ke kampung saya akan bantu kamu. Saya akan servis kamu kalau kamu pergi ke mana? Kampung saya. Dan itu diingat sama kawannya Al-Iraqi ini. Karena sudah bertahun-tahun dia servis kawannya ini. Suatu hari, kawannya Al-Iraqi ini dalam kondisi kesulitan. Dia ingat, oh dia punya kawan orang kaya yang suka berhaji dan bilang akan servis dia kalau perlu butuh dengan dia tinggal datang ke kampungnya. Maka Iraqi ini pun bersafar menuju ke teman kampungnya tersebut, ke kampung temannya tersebut. Ya, dia ingin ketemu dengan kawannya tersebut. Begitu dia sampai di kampung kawannya, dia cari-cari, kenal si fulan enggak? Si fulan enggak? Ini ketahuan si fulan lagi di sana lagi ngobrol sama teman-temannya. Dia baru subhanallah teman saya di situ yang sudah berjanji akan memberikan kebaikan bagi dia. Akhirnya dia pun pergi ke temannya lagi ngobrol sama kawan-kawannya, kemudian dengan semangatnya, dengan hangatnya pun dia mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawannya tadi, Marwazi tadi, jawabnya dengan dingin. Waalaikumsalam. Ya. Seakan-akan tidak kenal dia. Wah ini gimana? Datang dari jauh-jauh, kawannya seakan-akan tidak kenal. Dia bilang, wah mungkin dia pangling sama saya. Maka dia buka bajunya sebagian. Baik, kita lanjutkan. Maka Al-Marwazi ini, waktu ditegur oleh kawannya Al-Iraqi, Assalamualaikum, rupanya dia jawab dengan jawaban yang dingin. Ya. Seakan-akan tidak kenal. Maka temannya Al-Iraqi mengatakan, jangan-jangan kawanku pangling, tidak tahu saya. Maka dia pun mulai buka sebagian selendangnya. Assalamualaikum, jawabannya sama, Waalaikumsalam. Ya. Mungkin dia lupa, coba dia buka sorbannya. Ya. Assalamualaikum, jawabannya tetap sama, Waalaikumsalam, masih pangling juga. Dia buka songkoknya, Assalamualaikum, masih pangling juga. Apalagi yang mau dilakukan? Sampai akhirnya kawannya Marwazi mengatakan, ya akhi, ente meskipun buka roh ente keluar, saya tidak kenal sama ente. Artinya saking pelitnya, dia pura-pura tidak kenal. Ada orang, ya,
Saking pelitnya, disebutkan juga dalam buku tersebut, kalau saking pelitnya dia diajak makan bareng nggak pernah mau. Karena sunnah kita makan bareng, nggak mau dia. Kenapa? Dia takut bagian dia dimakan lebih banyak oleh orang lain. Nggak mau dia, nggak mau. Nggak mau. Kenapa? Ya, nanti ente makan punya saya. Ya udah ente roti depan ente, roti saya depan saya. Ngapain kita cuma satu piring doang ya? Nanti ente makan punya saya. Subhanallah. Kalaupun saya makan apa pelit, tidak pingin ya bagiannya diambil oleh orang lain. Itu sebagian cerita-cerita orang pelit zaman dahulu ya. Adapun orang-orang pelit zaman sekarang ya tentu juga masih banyak ya. Saya kenal seseorang ya sangat pelit. Istrinya ngomel-ngomel ya. Ngeluh. Suami saya terlalu perhitungan ya. Uang 1.000-an, 2.000-an dihitung ya, repot. Kasihan. Menderita kalau punya suami apa? Pelit. Menderita. Sama, punya istri pelit juga menderita kita. Kita punya uang mau beli ini, enggak, jangan mas, enggak usah mas, mau ini, enggak, jangan mas. Apalagi berbakti sama orang tua, dilarang-larang sama istri, menderita kalau punya istri pelit. Membantu adik dilarang sama istri, uang kita kasih sama istri yang pegang, waduh repot. Meminta sesuatu harus kasih majukan proposal, repot. ATM dia yang pegang, PIN-nya dia yang hafal, repot. Menderita. Ini kalau istri soleha, tidak pelit, alhamdulillah.